PL itu sendiri. Yang pertama kita lihat. Yesus menyetujui enggak? Itu jangan-jangan ada yang diprotes oleh Yesus. Tentu tidak. Mari kita lihat Yesus menegaskan kuasa firman Tuhan dari kita PL. Yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetap juga adalah firman Tuhan sendiri. Matius pasal 5, 17 sampai 18. Yesus menyatakan tidak datang meniadakan hukum Taurat. Berarti kitab Kejadian. Mulai dari Kejadian sampai dengan akhir kitab Perjanjian Lama. Tidak ditiadakan, tidak dihilangkan, tidak dilenyapkan oleh Yesus. Tapi justru menyempurnakan. Bahasa di sini menggenapi. Ya. Jadi Yesus mempertahankan firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama ini ditulis oleh para nabi. Saya pertahankan kok. Bahkan Yesus memakai Perjanjian Lama itu menjadi dasar pengajaran. Yesus menghidupi Perjanjian Lama itu juga di era Perjanjian. Makanya menegaskan tidak satu iota pun, satu titik itu maksudnya. Tidak ada yang dihilangkan Yesus. Maka kita pun juga harus sama ya. Semua isi kita Perjanjian Lama harus kita hidupi, kita praktekkan. Kita amalkan Bapak Ibu. Yohanes pasal 10 ayat 35, Yesus berkata, kita suci tidak akan dibatalkan. Mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Protestan, Katolik, Ortodoks tidak menambah, tidak mengurangi, mempertahankan justru. Itulah dan Yesus. Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku itu firman Tuhan tidak akan berlalu. Artinya apa? Zaman boleh berubah. Perkembangan teknologi makin pesat dan masif. Tapi firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu tidak pernah bisa berubah. Bukan waktu bumi ini dilenyapkan oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang kedua kali. Orang percaya diangkat semua ke surga. Orang yang belum percaya, belum bertobat, masukkan ke neraka. Firman Tuhan akan berlaku di surga. Karena firman Tuhan itu akan tetap melekat di dalam bibir mulut Tuhan sendiri. Waktu kita nanti bertemu dengan Tuhan itu di surga. Yang kedua, Yesus menggunakan kita suci sebagai senjata. Simbolis waktu dia menghadapi di gurun. Yesus mengutip Ulangan pasal 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka ditulis ulang itu kembali dalam Matius pasal 4 ayat 3. Yang kedua, Yesus melawan cobaan dari simbolis itu dengan mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu kutipan, itu Yesus memakai Ulangan pasal 6 ayat 16. Ditulis itu di dalam Matius 4 ayat 7. Yang ketiga, waktu Yesus melawan iblis itu berkata, nyahlah engkau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Itu diambil oleh Yesus di dalam Ulangan pasal 6 ayat 13. Menjadi bukti nyata bahwa kitab Perjanjian Lama kitabnya Tuhan Yesus kok. Maka itu disahkan dengan Matius menulis di dalam Matius pasal 4 ayat. Jelas ya. Respon Yesus terhadap kitab Perjanjian Lama tetap firman Tuhan. Kan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi sebenarnya. Ya. Di dalam kitab Perjanjian Lama juga bicara tentang penggenapan mesianik kedatangan Yesus ke dunia ini. Yesus menunjukkan bahwa kehidupan, penderitaan, dan kebangkitannya sudah dicatat, sudah direncanakan, sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Kita lihat. Yesus menegaskan itu di dalam Lukas pasal 24 dan 44. Yesus berkata, ini perkataanku yang telah aku katakan kepada kamu. Ketika aku masih sama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Yesus tidak menghilangkan kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Yesus tidak menghilangkan kitab-kitab Mazmur, ya, atau juga kitab Nabi-Nabi besar, Yeremia, Yesaya, dan juga kitab Nabi-Nabi kecil. Karena semuanya itu berbicara, menjelaskan tentang siapa Yesus dan untuk apa Yesus datang ke dunia ini. Ini menjadi pembuktian bahwa batasan kitab PL itu, keberadaan kitab PL itu diakui oleh Yesus sebagai firman.
Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 21. Yesus membacakan kitab Yesaya sebagai bentuk pengakuan Yesus bahwa kitab perjanjian lama, salah satu contohnya adalah kitab Yesaya juga adalah firman-Nya. Kan gitu. Makanya dibacakan ulang itu kepada orang-orang dari perjanjian baru. Bahkan dikatakan firman ini ya berbicara tentang aku juga. Bahkan Yesus mengoreksi penafsiran yang salah, meluruskan pemahaman yang keliru dari orang-orang Yahudi yang menyalah tafsirkan tentang firman Tuhan. Waktu itu Yesus mengkritik orang-orang Yahudi yang sudah kejebak menjadikan tradisi budaya mereka menjadi lebih tinggi otoritasnya, kuasanya daripada firman Tuhan. Mari kita lihat bentuk koreksi yang dilakukan oleh Yesus dalam Matius pasal 15 ayat 36 dan juga dicatat dalam Markus 7 ayat 8 sampai 13. Yesus menegur orang Farisi karena mengutamakan adat istiadat daripada perintah Allah. Matius pasal 5 21 sampai 8. Khotbah Yesus di bukit nih. Yesus memberikan pemahaman mendalam tentang Taurat dengan mengatakan, kamu telah mendengarkan firman, tetapi aku berkata kepadamu, menekankan motivasi hati bukan sekedar perbuatan lahiriah. Waktu itu orang Yahudi, ya, senang dengar firman Tuhan, tapi nol praktek. Persis seperti orang-orang Kristen zaman sekarang. Apalagi kalau dengar khotbah-khotbah seperti stand up komedia, lawakan, ya, wah lebih disenang itu. Tapi kalau pengajaran yang keras dan keras, dibenci. Itu sudah musim di zaman orang-orang perjanjian lama. Itu dikoreksi oleh Yesus. Jadi di sini kalau kita lihat penyalahgunaan firman itu sudah terjadi sebenarnya di era perjanjian lama. Maka nggak aneh kalau di era perjanjian modern sekarang penyalahgunaan firman itu makin masif. Ya, karena kenapa? Di era perjanjian lama, perjanjian baru banyak orang belum bertobat, apalagi zaman modern sekarang. Yesus menjadikan kitab suci sebagai dasar pengajarannya, sebagai bentuk konkret bahwa kitab-kitab itu juga disetujui adalah kitabnya, firmannya sendiri. Yesus mengutip ya kitab perjanjian lama dan itu ditegaskan dalam kitab perjanjian baru. Kita ambil contoh. Matius pasal 19 ayat 4 sampai 5. Dia kutip, dia ambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai Kejadian pasal 2 ayat 24. Saat ditanya tentang perceraian, Yesus jelas tegas mengutip Kejadian pasal 1 ayat 27, Kejadian pasal 2 ayat 24 dengan menjawab, merujuk kepada kitab pernikahan. Manusia itu hanya boleh menikah satu kali untuk selama-lamanya. Satu laki-laki hanya boleh satu punya istri. Satu perempuan hanya boleh satu suami. Gak lebih, gak kurang. Karena Tuhan menciptakan hanya satu suami Adam untuk Hawa. Juga Tuhan hanya menciptakan satu istri Hawa untuk Adam. Itu Tuhan itu. Di dalam perjanjian baru. Matius pasal 19 ayat 4. Yang berikutnya Matius pasal 22 37 sampai 40. Dan Ulangan pasal 6 ayat 5, Imamah pasal 19 ayat 18. Merangkum seluruh hukum Taurat dengan dua prinsip, kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Ini diadopsi Yesus, diambil Yesus dari Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Imamah pasal 19 ayat 8. Lalu ditulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Menjadi bukti nyata sebenarnya. Pengajaran Yesus dalam perjanjian baru tidak pernah ada yang berbeda dengan perjanjian lama. Tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada yang kontradiksi. Tidak ada yang bertentangan. Sejajar. Kenapa? Karena bagi Yesus perjanjian lama kitabnya juga, firmannya juga. Matius pasal 22 ayat 32. Ya, diambil, dikutip dari Keluaran pasal 3 ayat 6. Perjanjian lama. Yesus mengutip Allah yang berfirman kepada Musa untuk membuktikan adanya kebangkitan orang mati. Nih, coba. Artinya apa? Musa aja sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Bangkitnya orang-orang percaya itu di kemudian hari. Bangkitnya orang-orang sudah percaya itu yang sudah bertobat lahir baru itu di kemudian hari. Pada saat Yesus datang kedua kali. Jadi artinya apa? Orang-orang perjanjian lama juga sudah memahami arti daripada kedatangan Yesus. Sudah memahami dan mengerti pentingnya bertobat.
sudah memahami kalau mereka tobat kepada Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Maka Musa sudah menuliskan itu dalam Keluaran pasal 36. Hal yang juga sebenarnya ditegaskan oleh Yesus dalam perjanjian baru di dalam Matius 22 ayat 32. Sama itu. Jadi makin jelas sudah. Orang percaya perjanjian lama dibangkitkan juga sama seperti orang yang perjanjian baru, sama dengan mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Sama. Ini saya tanda keseluruhan. Yesus sah